Oke, selamat sore petani walet Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Denny William, di mana saya sudah di rumah ya. Sepulang saya dari Sumatera, tur Sumatera. Riau, di Limbang Melintang, Tanah Merah. Lalu sempat ke bagian Api untuk cross check audit ya. Terus Lampung di Tulang Bawang dan sekitaran Bukit Barisan. Oke, langsung aja ya, sebelum video keempat di Tanah Bumbu saya update dan Anda saksikan sebentar lagi. Saya coba menjawab beberapa pertanyaan ya. Untuk Dimas Saputra, pada ini papan sirip apakah bisa juga dipoles seperti papan seperti sirip tembok yang Bapak ini yang dimaksud ya? Apakah papan sirip juga bisa dipoles, Pak? Saya katakan tidak. Biar bagaimanapun itu cair, ya, cair. Ini juga berhubungan dengan kemarin saya lupa ya nanya ya. Terus Pak, obat jamur sirip yang cair apa bagus? Ya kalau ditanyakan kepada saya tidak ngomong obatnya ya, tapi saya membicarakan bahannya. Kalau cair, ya jelek. Karena setelah kering, airnya nanti keringnya di mana? Tetap disirip kan? Terus apa pengaruhnya disirip? Ya untuk berapa lama? Oh tidak Pak, setelah itu kering. Memang betul kering. Setelah saya poles Pak dengan obat jamur, obat anti jamur yang cair, nggak ada jamur Pak. Betul, pada proses membunuh jamur, setelah itu dia ada jeda, ya, istirahat karena tidak bekerja membunuh. Kering. Tunggu berapa lama? Tetap cair, ya. Nah terus kita nggak tahu racunnya ini mempengaruhi walet atau tidak. Nah itu sih kalau saya ya. Ya mungkin sudah coba, mungkin ada yang tidak pengaruh, silahkan. Kalau saya tetap cair, jadi bisa mempengaruhi papan sirip. Oke. Untuk aco ecek, Pak Denny, bagaimana sih Pak? Saya petani ini, saya punya rumah walet. Saya mengalami kesusahan untuk menurunkan burung. Mas aco ecek, nonton aja di video saya. Saya sudah berapa kali, bukan 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Beberapa bentuk kandang walet, bagaimana cara menurunkannya, permasalahannya di rumah walet yang begini bagaimana menurunkannya, yang begini bagaimana. Jadi tidak baku, tidak secara umum. Contoh, tata ruang 18 kali 100, 3 lantai seperti ini. Nah nanti judul saya juga mungkin ya, tata ruang yang benar dan tepat 10 kali 10 begini. Oke, dua ukuran beda. Ingat ya, 10 kali 10, 3 lantai. Sudah ada judul kan? Satu lagi, tata ruang yang benar 10 kali 10 yang benar dan tepat sekali adalah ini. Berarti kedua judul ini kan sama. Nah di sini banyak petani bingung, ini yang dipakai yang mana? Nah coba Anda cek aja. 5 kali 10 di dataran rendah, sedang, tinggi. 5 kali 10 di dataran rawa. 12 kali 8 di dataran tinggi. 12 kali 8 pas di bawah persawahan. Sama ukuran, beda lokasi. Nah itu baru jelas. Oke. Kemudian untuk Bang DTV. Bang DTV ya, di sini jelas ini baru kata anak saya ya. Dia infokan Bang DTV. Berapa lama baru dipanen? Bang DTV, saya jawab ya. Berapa lama baru bisa dipanen? Serah Anda. Kan Anda yang punya kandang. Gitu? Karena pertanyaan ini saya lihat ada dua versi. Oke, pertanyaan yang serius saya jawab. Saat panen, setelah sarang-sarang sudah ada dan ditinggal dengan anakan, berapa lama? Bang D, bisa cepat, bisa lambat. Tergantung populasi, kekuatan kita memenangkan peperangan di antara area perang dan gedung-gedung yang sudah berisi atau tunggal. Kerumitan-kerumitan yang apa kita hadapi, ya. Nah itu. Tapi kalau pertanyaan yang menjebak,
berapa lama, terserah yang punya wallet. Mau 1 minggu kemudian boleh panen, tapi ya panen Twitter. Kalau mau secara proses, ikuti proses wallet. Nah itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan seperti ini biasanya pertanyaan pemula ya, yang belum paham. Bangun, setting sendiri atau disetting dengan seorang konsultan, 3 bulan panen. Betul. Andai kata dalam 3 bulan semua indukan yang matang telur dan sudah kawin langsung masuk dan terpikat di tempat Anda. Ada video saya kan, baru 3 hari sudah moles dan membuat kaki sarang sebesar 1 dan ibu jari. Loh kok cepat Pak? Saya jelaskan ya Bang D ya. Karena kebetulan burung yang terpikat itu burung sudah mau buat sarang, sudah bunting, makanya dia buat sarang. Gunanya sarang kan untuk naruh telur. Ingat itu ya pemula. Burung kalau tidak bunting enggak bikin sarang dia. Apa yang mau ditaruh? Apa dia mau meletakkan apa di situ kalau bukan telur? Oke ya? Karena burung kebetulan sudah bunting, makanya masuk terpikat nelur. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rumah Sablon. Pak Denny, apa campuran dari rumput laut itu Pak? Ya mohon maaf ya Rumah Sablon, tidak semudah yang saya berikan di YouTube. Karena apa? Saya berikan itu campurannya nanti tidak tahu. Ngitung kubikasi ruangan saja orang tidak tahu, ya. Orang tidak tahu. Jadi itu ada ukurannya. Hanya orang-orang yang saya kunjungi, yang saya buka berapa rumput laut, berapa kilo rumput laut, berapa kilo babis meja, ya. Coba Pak Denny kan ngomong, hubungi telepon Bapak kalau ingin tahu campurannya. Ya, tapi untuk orang-orang yang sudah pernah saya kunjungi, 5-6 tahun yang lalu saya kunjungi, dia sudah pernah saya kunjungi dan sukses, telepon silahkan. Tapi kalau yang baru, ya mohon maaf, saya juga tidak mungkin buka di sini. Terus terang aja, terlalu banyak, ya, terlalu banyak yang timbul, tapi tidak tepat gitu loh. Sampai detik ini aja tidak ada yang bisa menjawab battle yang saya berikan, khususnya yang sudah ada di YouTube, di channel YouTube yang sudah ada nih ya, 4 tahun ke belakang, ya. Karena apa? Saya pastikan sih, kalau saya tidak takut. Kalau saya kalah berarti kualitasnya ketahuan kan. Tapi kalau yang kalah bukan saya, nah yang kalah ini takut kualitasnya ketahuan. Sehingga Indonesia menjawab sebenarnya. Oke, itu dulu ya. Jadi untuk video keempat, bagaimana sih tata ruang yang tepat untuk 12 kali 20 di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Itu daerahnya lembah, ya. Lembah, dataran rendah, lembah. Kalau ada yang sama silakan ikuti, atau yang mirip silakan ikuti. Tapi kalau tidak sama, jangan dipaksakan diikuti, ya. Apalagi bukan lembah. Oke, saksikan videonya. Di seluruh Kalimantan
Tolong diberikan ke teman. Ingat. Oke, Waleters, selamat siang. Jadi di Tanah Bumbu ini di LMB yang dipilih seperti yang saya katakan ya, yang itu sudah tutup ya. Oke, kita akan turun ke lantai 3. Perubahan-perubahan sudah dilakukan di sini. Tanah Bumbu awal tahun 2024 ya. Jadi LMB yang dipilih yang sebelah sini ya, yang di sini ditutup. Oke, kalau gitu kita akan lihat ke lantai 3 apa yang terjadi dan prosesnya bagaimana, perubahan-perubahan yang terjadi di lantai 3, 2, dan 1. Kita lanjut ke lantai 3. Oke, selamat siang Waleters. Ketemu lagi dengan saya di lantai 3 di bangunan atau kandang walet RBW ini atau RBW ya, di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Batu Licin ya. Nah, jadi di sini kita melakukan perubahan yang tadinya bagaimana, sekarang bagaimana. Nah, masih ingat ya, lantai 3 ini pintunya ya, larnya ya. Nah, sekarang ditutup. Itu perubahan di sini ya. Ini masih ingat ya, lantai 3 karena ini buka ya. Lalu kita rasakan dulu selesai ya. Nah, ini mutar berbentuk huruf Y bunga ya. Sementara lagi ada sana ya. Nah, oke. Di sini dibagi 2 ruangan, sama-sama melakukan penarikan di setiap ruangan yang berbeda. Oke, kita sini ya. Ini bukan bar ya. Ini tempat lalu lalang untuk manusianya. Oke, kita sebelah. Sebagian kecil suara di antara penyeberangan 2 ruangan ini ya. Oke, kita ke lar sebelah di lantai 3. Ya, ini masih ingat ya bagaimana bentuknya lantai 3 kemarin. Oke, ini ya. Kemarin nggak ada ya, kemarin nggak ada sekat di sebelah sana, sekarang ditutup. Oke, nah dari lar ini kita rubah ya. Kemarin yang tadinya lar dalam selebar ini ya, sekarang diperkecil, tanda kutip. Ini kok pakai ambak, semua bahan saya katakan bisa, tetapi dilihat dataran rendah, dataran tinggi, dataran sedang. Terus yang bisa memancing atau pada suatu saat nanti ada predator atau pengganggu yang tidak dibutuhkan di rumah walet, kita jaga ya. Maksudnya bagaimana? Dari awal ya, kita gantung. Nggak ada semua sekat itu yang dirapatkan langsung ke lantai, tidak, gantung. Lalu disemprot dengan anti serangga, anti semut. Nah, itu kalau mau mengerjakan rumah walet, jangan langsung pasang seplak, udah tinggal. Setelah itu ternyata di situ ada bibit rayap, bibit semut, coak. Nah, itu harus disingkirkan dulu semua. Sudah oke, baru ya. Kenapa tidak diganti dengan tripek? Terlalu mahal biayanya
Nah sekarang dengan apa adanya yang ada dipakai bisa digunakan, bisa dalam beberapa hari sudah berapa ekor ini namanya jenis 1 2 tuh. Nah, ya. Oke, sekarang dari lar ini kecil. Jadi penyimpanannya, ingat ya, masuknya dari sebelah sana ke arah tarik, ya. Setelah masuk, goyang lagi ke kanan, ya. Nih. Lalu difokuskan ke tengah, ya. Nah, lalu ke arah. Oke, maaf dikoreksi. Salah ini. Kenapa begini? Dan oke, sebentar ya. Ini ada kesalahan sedikit. Sudah. Itu. Oke, ada kesalahan, mohon maaf ya. Nah, di sini kita sweeping dan apa namanya? Setelah finishing kita sweeping. Nah, sweeping dicek satu-satu soal inaknya nyala semua. Udah nyala semua kan ya? Sudah. Oke. Nah, cuma posisinya ini salah. Ini seharusnya menghadap ke sebelah sana, bukan ke sebelah sana. Ini ruangan inak terakhir. Nah, jadi itu yang dibutuhkan dari sweeping, ya. Lantai di blok kecilnya juga tetap dipasang, ya. Nanti kita bisa lihat apa yang terjadi di sini setelah pemakaman baru saja diparfum ya. Oke, kita akan lanjut ke lantai 2. Ini dan, kamu pasangnya begini. Oke, salah pasang maksudnya. Ini dia. Larnya di mana sih? Mana lah? Nah, kita pasang di sana. Sana. Nah, ada. Itu kebiasaan kita ya. Biasa dekat mesin waktu kita guyon. Jadi kalau ada kesalahan apa ya udah, ya tiup kepala atau apa. Jadi kita di sini bagaikan keluarga ya, bekerja seperti keluarga sendiri. Nah, jadi ini terbalik ya. Sudah, kayak apa di situ? Dulu. Oke, sip. Kalau pasang ya, Pak? Nggak tahu mana. Tembaknya ke sana. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Oke. Oke, kita ke lantai 2 ya. Lantai 2 sama, ya. Ya. Itulah ya. Ini poinnya ya. Jadi poin lah. Terus ini tetap sama. Kemarin seperti ini misalnya ya. Kecil. Di sini lantai 2 sama dengan lantai 3. Kita masuk ke dalam. Oke, ada perbedaan setelah ditarik. Ini lebih besar. Karena apa? Tekanan semakin ke bawah, semakin kencang. Tekanan ya, bukan arus. Kalau arus, udara itu semakin keras itu di atas. Itu memang hukum alam dan ilmu fisika. Coba kita main layang-layang. Begitu semakin tinggi, semakin kencang, semakin naik ya. Nah, sementara tekanan semakin keras ke bawah, maka lantai 2 dibuka. Benar atau tidak sih? Jangan percaya dulu. Karena ini baru direnovasi. Adaptasi pemanggilan belum, ya. Transisi juga belum habis. Jadi tidak instan. Sekali lagi ya, kalau yang mengharapkan instan jangan usaha walet. Oke, kita lanjut ke dalam. Di dalam tetap fokus ya. Nah, lantai 2 ya. Maksudnya yang kelar. Tetap sama seperti ini barunya. Oke, sama dengan lantai 3 ya. Sementara mesin ini ya nggak dipakai. Perhatikan selangnya nggak ada ya. Nah, jangan dikira ada dipakai. Ini tidak dipakai, tidak difungsikan lagi.
selang dicabut. Oke, seperti lantai 3 ya, lantai 2 nya sama ya. Nah, jadi mesin-mesin anak embun yang pakai ini dicabut semua. Itulah sama dengan di sini ya. Tetap dia belok ya. Perhatikan 9 filternya ya. Lantai 2 ini kenapa filternya bolak-balik? Burung dari sana ke arah sini. Perhatikan silipnya. Seharusnya silipnya bagaimana? Seperti ini ya. Nah, sekarang antisipasi atau solusinya dibuat bolak-balik. Ini bukan pemerataan suara, tapi menahan karena silipnya terbalik. Makanya silip twitternya dibuat bolak-balik. Silipnya begini ya. Seharusnya begini karena burung dari sana ke sini. Oke? Jadi tidak berlaku setiap rumah walet. Contoh ini, lihat saya. Ini silipnya terbalik ya. Nah, sekarang dari sini. Sementara silipnya sama, tapi di sini benar. Kenapa benar? Karena larnya langsung silipnya berhadapan. Karena malah silipnya berhadapan langsung dengan lar. Burung masuk langsung hinggap. Sementara kalau belok ke sana silipnya terbalik, terjadi ros angin masuk ke silip. Oke? Nah, lihat ya. Oke, sekarang kita ke lantai 1. Nah, ini sudah semua sudah diubah ya. Sekarang kita ke lantai 1. Ya, semua untuk menghindari ini ya, untuk menghindari namanya rayap apa segala macam. Dari awal kita sudah harus antisipasi. Semua sekat di bagian dalam, tidak ada yang langsung menyentuh lantai. Ingat itu petani walet Indonesia. Apa gunanya juga tidak menyentuh lantai? Selain menghindari bila mana ada rayap yang masuk, dia tidak langsung menyelip di pinggiran ini, ya, di pinggiran. Makanya kita antisipasi dulu. Jangan asal pasang ini. Kita lihat dulu ada rayap nggak sih. Kalau ada rayap kita potong jalannya bagaimana, apa segala macam. Tapi kalau kita tidak safety, asal pasang aja tiba-tiba, aduh rayap, rusak kan. Oke, kita lantai 1. Terus. Oke, kita sudah berada di lantai 1 ya. Dan Indonesia. Contoh ini ya, dibongkar semua. Ini terlalu dekat ya, terlalu dekat. Oke, ada pertanyaan Pak ini. Itu kan silip beton Pak, tidak pengaruh dengan air. Betul, bukan terjadi jamur, lumut, kena air terus berlumut. Nggak mau ada buat sarang kalau ada lumutnya di sini. Oke, sekarang kita ke sebelah. Ada 1 sama, hanya kita lewat tengah ya. Nanti boleh tadi jalan pinggir, kita lewat tengah. Oke. Lantai 1 ini, ini punya ya. Nah, tidak ada sekat sama sekali. Hanya gantung tidak full. Dan juga lar agak besar masuk. Setelah masuk mengarah ke sebelah, tidak ada lagi yang besar semuanya ya. Ruang kecil tetap ada di 22 sisi ya. Terus sini ya. Sama dengan lantai 23, tapi hanya lewat tengah untuk lalu lintas manusianya ya. Oke, kita ke belakang. Tidak permanen karena apa? Hanya mengganggu suara, tidak
sepenuhnya menyeberang antar dua ruangan. Oke, nanti satu sama. Siripnya juga sama. Twitternya bolak-balik. Bukan pemerataan suara ya, ingat, bukan pemerataan suara, tapi karena siripnya terbalik, ya, maka jadi buat bolak-balik sama. Kata ini tidak terbalik, ini benar. Saya katakan ini benar, karena ini sirip terbalik. Ini benar karena langsung menghadap. Nah, ya, oke. Oke, saya di sini dulu. Kita akan lihat perkembangan ini. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kami. Mungkin kandangnya sama, ya, mungkin kandangnya sama. Tapi kalau tidak sama, jangan disama-samain. Untuk apa kita menyamakan ribet-ribet? Cari yang pasti aja. Kalau nggak sama, jangan diikuti. Hampir mirip, ikuti persamaannya. Oke? Selamat bertulisjiwa, salam buat Indonesia. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di Sumatera. Simpoa. Ya, setelah 4 tahun ya. Nah, ini baru kelihatan tanda-tanda perubahan, dimana burung sudah mulai keluar masuk. Kita nggak bisa ngambil dekat ya, karena kita ada di seberang ini. Tanah Bumbu. Pekerjaan pertama pada awal tahun 2024 ya. Yang ini terlalu jauh, nggak bisa kelihatan jadinya ya. Ya, ini terlalu jauh ya kita ambil, jadi nggak kelihatan ini burungnya responnya ya. Nggak kelihatan, cuma kelihatan titik-titik ini. Mungkin pemirsa YouTube bisa ngelihat ya. Dan juga angin yang deras. Jadi penantian selama 4 tahun terjawab sudah. Cuman nggak kelihatan ini karena dindingnya yang sengaja dibuat hitam ya. Nggak kelihatan ini ya, jadi hanya titik-titik saja. Sementara ada saingan di sebelah sana, ya. Lalu di belakang sawitan ini nggak kelihatan ya. Oke, sekian dulu. Jadi tuntas sudah di Tanah Bumbu. Setelah kita cek ini ya, sama Denny Black, Johnson, dan Matt Cui. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.